Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Inkscape ya. Jadi silahkan install dulu Inkscape-nya. Kemudian em, kita buka dan di sini sudah muncul ya. Nah, di sini kalau bisa ini saya ingin memakai template A4 ya. Jadi di sini kita memakai A4. Nah, sini sudah muncul tampilan dari Inkscape-nya ya. Jadi perlu diperhatikan ini merupakan selector tool ya. Ini untuk mengklik bagian-bagian yang ada di kanvas. Ini kanvasnya ya. Ini shape untuk membentuk kotak, untuk lingkaran ya. Ini untuk pen tool ya. Jadi kurang lebih sama dengan Adobe Illustrator ya. Dan yang akan kita pakai hari ini adalah shape, kemudian pen tool. Kemudian ada juga ini adalah node tool untuk mengedit path ya. Ini kita lihat ya bersama. Oke, jadi sudah ada file yang saya siapkan ya untuk kebutuhan hari ini. Nah, silakan nanti saya berikan filenya. Silakan jika muncul ini embed, kemudian klik OK aja ya. Jadi akan muncul seperti ini. Nah, untuk ngezoom kalian pencet Ctrl di keyboard, kemudian di scroll ke belakang, ke bawah ya. Nah, untuk menggerakkan kalian klik scroll diklik, kemudian kalian akan bisa menggerakkan dengan mudah ya, dengan cepat gitu ya. Kemudian silahkan kalian klik gambarnya sampai membentuk bentuk seperti ini ya. Kemudian kalian pencet Ctrl dan Shift secara berbarengan. Kemudian gambar tersebut akan mengecil ya. Nah, kalau nggak pencet itu jadinya kalau Ctrl doang jadi seperti ini, kalau Shift doang dia jadi seperti ini gitu ya. Atau kalau misalnya mau kayak gini juga bisa, tapi untuk biar lebih rapih silahkan kalian pencet Ctrl dan Shift secara bersamaan ya. Oke, kemudian kita belajar tracing ya, namanya tracing. Ini kita akan men-tracing bentuk payung ya, kurang lebih bentuk payung, karena yang lain terlalu mudah ya. Bentuk payung, caranya gimana untuk mengcrop payungnya saja gitu ya. Pertama kita pilih rectangle tool di sebelah kiri, atau bisa pencet R. Dikira-kira mungkin sekitar segini, dikira-kira, klik OK. Nah, ketika sudah, maka ubah dulu ya. Nah, ini ada fill and stroke ya. Fill and stroke ini maksudnya stroke itu adalah bagian pinggirannya. Ini bisa dipilih. Stroke paint ini kalau X berarti dia akan hilang ya pinggirannya. Kalau fill di X isinya yang hilang. Nah, kalau misalnya kita ubah, dia akan jadi merah gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh aja. Jadi untuk ngecropnya silahkan klik gambarnya, kemudian shift dan klik objeknya, rectangle-nya, kemudian pilih objek, kemudian clip, set clip. Nah, nanti akan memotong bagian dari si payungnya aja gitu ya. Nah, kemudian untuk ketengahinnya kita ke align, biasanya ini di selection area terlebih dahulu atau di mana. Kita relative to nya silahkan pilih patch, kemudian ketengahin aja ya. Ini ada tengahnya nih, center of vertical axis, center of horizontal axis. Nah, dia akan pindah ke tengah ya, walaupun tidak terlalu tengah tapi ya sedikit gambaran ke tengah ya. Nah, dan caranya gimana? Kita balik lagi ke layer ini, layer and objects, kemudian kita gambar aja ya, kurang lebih. Kita zoom, jangan lupa zoom pencetnya kontrol, kemudian zoom out ke bawah, zoom in ke depan gitu ya.
Oke, pencet Ctrl Shift di tengah, posisikan di tengah. Nah, ini untuk biar rapi ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kan kurang ke tengah, silahkan pilih ini, loncat S, kemudian pakai di keyboard boleh arrow-nya ya. Nah, ini kurang lebih, kalau misalnya nggak sama bisa disamakan. Nah, habis itu ini kan nggak kelihatan nih, berarti kita pad-nya nih pindah ke sini lagi, opacity-nya kita turunin dulu. Nah, gitu ya. Ini ada opacity di sini, opacity-nya kita turunin dulu. Nah, sekarang kita akan membuat gambar-gambar ininya ya. Oke, jadi gambar-gambar ininya kita bikin lagi pakai pen tool. Pilih ini, shortcutnya B. Kita dari sini aja coba ya. Kalau kurang zoom silahkan di zoom. Nah, silahkan ikuti aja kayak gini ya kurang lebih. Kita bentuk payung, nggak apa-apa tidak terlalu mengikuti gambarnya ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kurang ke depan sebenarnya, nanti kita ubah ya kalau kurang ke depan. Kita coba ya. Nah, ini akan membentuk seperti ini ya. Filenya kita no paint, fill and stroke nya kita tambahkan. Nah, gitu ya. Silakan opacity dari filenya kalau mau ditambahkan boleh ya. Nah, ini kan udah sedikit terbentuk lah ya. Nah, ini kita pilih ke fill and stroke nya, kita pilih ini. Nah, ini dia node tool, kita pencet. Nah, ini dia akan bisa kita pindah-pindahin. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Ini juga bisa dipindahin. Nah, ini kan gambarnya diagonal ya, belah ketupat ya. Nah, kalau mau biar tidak terlalu patah, silahkan pencet Ctrl kemudian pencet. Nah, dia akan lebih rapih gitu ya. Nah, ini bisa dikendalikan, ininya juga bisa. Nah, gitu ya. Ini juga bisa nih. Silakan diatur-atur sampai cocok ya. Ini juga bisa disesuaikan gitu ya. Nah, gitu ya. Nanti dia akan membentuk. Nah, ini agak nah, ini agak berantakan memang. Masih bisa diselamatkan. Ini membutuhkan proses yang penuh dengan kesabaran ya, karena nah, tidak perlu terlalu rapih, yang penting kelihatan membentuk payung ya. Kalau memang dirasa oh ternyata tidak perlu pakai dikontrol terus gitu ya misalnya, oh nggak apa-apa, nggak usah pakai. Nah, gitu ya.
Nah, ini ya kurang lebih ya. Ini sudah lumayan rapi. Nah, ini sudah lumayan rapi ya. Walaupun ini agak sedikit kurang bagus, tapi nggak apa-apa. Ya, kayak gini aja ya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, silakan pilih lagi ini. Nah, jadilah sebuah payung ya. Nah, kemudian di sini image-nya kita kembali ke patch yang lingkaran. Silakan opacity-nya dinaikin lagi ya. Nah, gitu ya. Kan yang image-nya boleh kalian buang dengan cara diklik layernya image, push gitu ya. Nah, ini akan membentuk ini. Nah, sebelum itu sebelum itu silakan ini boleh dihilangkan dulu. Nah, kita akan ambil warnanya dengan cara pakai eyedropper. Nah, ini dropper tool dengan Cat D kita pilih misalnya mau ambil warna ini. Nah, ini akan terambil. Kemudian kita aktifkan lagi matanya. Nah, dia akan otomatis merubah warnanya menjadi ini. Karena kenapa bisa otomatis, karena terakhir kita ngepick objek itu warna ini ya. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai stroke gitu ya, boleh juga pakai stroke. Ini boleh dihilangkan atau dihapus ya, misalkan mau pakai stroke. Oke. Objek ini mau kalian pakai stroke gitu ya. Nah, warnanya misalnya kita eyedropper lagi, mau warna yang ini juga. Ini silahkan pilih bebas ya. Ini kayaknya nggak ada masalah. Warna boleh kalian ganti. Stroke paint. Nah, ini stroke-nya bisa kalian pilih. Warnanya kita eyedropper lagi. Nah, ini harusnya berubah ya. Oh, ini. Nah, ini ada eyedropper ya di sini ya. Ada pick color from image. Kemudian misalnya mau agak-agak ada gradasinya dikit. Nah, kayak gini ya. Nah, itu sedikit bisa menggambarkan adanya detail ya. Nah, gini ya. Nah, di payungnya kita juga bisa bikin stroke-nya ya. Kita bisa bikin misalnya stroke style-nya mau diubah-ubah atau ketebalannya gitu, mau kita ubah gitu, bisa. Silakan kita ke stroke style, kemudian kita tambah-tambahkan gitu. Misalnya kalau mau sedikit lebih tebal gitu, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, ini kan kurang tengah nih, kita tengahin dikit, jadilah sebuah dalgona di Squid Game ya. Jadi kurang lebih kayak gini praktek hari ini. Silahkan dicoba prakteknya ya. Mungkin belum terlalu sempurna, tapi sedikit bisa menggambarkan ya. Oke, kalau gitu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.